Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Di sini Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Nama Ibu Zahratul Jannah. Asal Ibu dari Bondowoso. Ibu merupakan mahasiswi IAIN Jember yang sedang melakukan magang 2 atau PPL di MTS Negeri 1 Situbondo. Di sini Ibu akan mengajar kalian pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 7A, 7B, dan 7C. Baik, di sini Ibu sudah memperkenalkan diri Ibu. Sekarang kita lanjut pada pembelajaran. Tapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar ilmu yang kita dapatkan barokah dan manfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu lanjutkan pada proses absensi kehadiran siswa dan siswi. Cara absen pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang Ibu ajar ialah dengan mengelis nama kalian di WhatsApp group. Bagi siswa atau siswi yang tidak list nama di WhatsApp group, maka Ibu anggap tidak mengikuti mata pelajaran pada pagi hari ini. Nah, setelah kalian melakukan absensi, Ibu akan sedikit memberikan motivasi. Pada masa sekarang ini, pada masa era COVID-19 ini, kalian sebagai siswa dan siswi seharusnya lebih pandai-pandainya untuk mencari tahu, mencari informasi atau wawasan mengenai pembelajaran, karena pada saat ini semua dilakukan serba online. Kalian tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan sering-seringlah cuci tangan agar kalian terhindar dari penularan COVID-19. Kita lanjutkan pelajaran hari ini ya anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita memasuki bab 2, yang mana tema besar pada pembelajaran hari ini ialah tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Dan sub materi hari ini ialah tentang interaksi sosial, yang mana di dalam interaksi sosial tersebut ada pengertian dan syarat-syarat interaksi sosial serta bentuk-bentuk interaksi sosial. Setelah kalian mempelajari tentang pada pagi hari ini, maka Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini, yang mana tujuan yang pertama itu ialah siswa dapat menjelaskan tentang pengertian dan syarat-syarat interaksi sosial. Yang kedua itu siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Dari kalian pasti berpikir, apa itu pengertian dari interaksi sosial, syarat-syarat interaksi sosial, dan bentuk-bentuk interaksi sosial itu sendiri seperti apa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang hal tersebut, yang mana Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama tentang pengertian interaksi sosial. Apakah dari kalian ada yang pernah tahu apa interaksi sosial itu? Nah, baik. Ke sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian interaksi sosial. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian. Setiap manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Setiap manusia itu selalu butuh dengan manusia yang lainnya. Karena pada hakikatnya
manusia itu akan butuh pertolongan dari orang lain. Kita dari sejak dalam kandungan ibu kita sudah melakukan interaksi, yang mana di dalam kandungan kita melakukan interaksi dengan ibu kandung kita sendiri. Setelah lahir akan berinteraksi dengan ibu dan orang yang mengasuh kita. Setelah sekolah kita akan melakukan interaksi, melakukan hubungan timbal balik dengan teman kita, dengan teman sekolah, teman kuliah. Beranjak dewasa, kita akan melakukan interaksi juga, yang mana interaksi yang kita lakukan dengan teman seprofesi kita. Misalnya kita bekerja di kantor, maka kita akan berinteraksi dengan teman kita yang juga bekerja di kantor tersebut. Sangat sulit, bahkan sangat langka menemukan manusia itu bisa hidup dengan sendirinya, karena pada hakikatnya manusia dikatakan makhluk sosial, karena manusia mempunyai suatu naluri yang selalu hidup dengan orang lain, atau disebut dengan gregariosis. Nah, misalnya nasi yang kita makan merupakan hasil kerja dari petani. Rumah yang kita huni atau yang kita tempati merupakan bantuan tetangga atau para tukang yang membuat rumah yang kita tempati ini. Dengan demikian, manusia harus bisa berinteraksi sesama anggota masyarakat. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lainnya, kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini paling singkatnya pengertian dari interaksi sosial ialah hubungan timbal balik antara orang perorangan, orang dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok, yang mana mereka bisa merespon apa yang kita bicara dan mereka bisa memahaminya. Manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya dari berbagai kebutuhan, baik dari kebutuhan sandang, pangan, maupun papan. Karena tanpa adanya saling tolong-menolong, kita tidak akan bisa hidup seperti sekarang ini. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya interaksi sosial, yang mana faktor itu ada empat. Yang mana yang pertama itu faktor imitasi. Faktor imitasi ini merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok, seperti halnya anak bermain masak-masakan. Nah, anak tersebut bisa bermain masak-masakan karena mencontoh ibunya yang sedang masak di dapur. Faktor yang kedua merupakan faktor sugesti. Faktor sugesti ini merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi atau dapat menggerakkan hati seseorang. Semisal, seorang pasien pergi ke dokter untuk berobat. Pasien itu sembuh berkat seorang dokter. Nah, adanya seorang dokter tersebut merupakan proses sugesti. Yang ketiga itu proses identifikasi. Yang ketiga itu merupakan faktor identifikasi, yang mana faktor identifikasi ini merupakan faktor kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lainnya. Semisal, ada anak usia 5 tahun yang mengidolakan ibunya atau kakaknya. Nah, mereka itu berusaha untuk bisa seperti kakaknya.
itu yang dinamakan dengan faktor identifikasi. Nah, yang keempat ini merupakan faktor simpati. Yang mana faktor simpati ini merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Semisal ada tetangga yang sedang mengalami musibah. Nah, kita sebagai tetangga sebelah, kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh tetangga. Itu yang dimaksud dengan faktor simpati. Ini Ibu akan lanjutkan tentang tindakan-tindakan manusia yang dikatakan sebagai interaksi sosial. Adapun ciri-ciri tindakan berikut ialah apabila jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2, 3 atau lebih. Nah, yang kedua itu berlangsung secara timbal balik, yang mana apabila seseorang berbicara, maka orang yang mendengarkan itu dapat merespon apa yang dikatakan. Nah, yang ketiga itu adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Dengan simbol-simbol yang disepakati. Yang keempat itu adanya tujuan tertentu. Berlangsungnya interaksi sosial di dalam masyarakat, terdapat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi. Nah, aturan itu dibuat oleh manusia agar manusia itu dapat melakukan interaksi dengan baik dan dapat dipahami oleh manusia yang sedang melakukan interaksi. Nah, yang ketiga ini, yang terakhir ialah tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, yang mana bentuk-bentuk interaksi sosial ini ada 2. Yang pertama itu tentang asosiatif dan yang kedua itu disosiatif. Adapun kesimpulan dari pembelajaran hari ini ialah dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik antara orang perorangan atau orang dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, proses interaksi sosial ini akan terjadi apabila memenuhi 2 syarat, yang mana syarat itu ialah kontak sosial dan komunikasi sosial. Dan bentuk-bentuk interaksi sosial ini terdapat 2 macam, yang mana proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses di dalam proses asosiatif ini terdapat 3 unsur, yang mana kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Nah, yang proses disosiatif ini juga terdapat 3 bentuk, yang mana yang pertama itu tentang kompetisi atau persaingan. Yang kedua itu tentang konflik. Yang ketiga itu tentang kontravensi. Nah, baik, mungkin hanya itu yang Ibu bisa sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang perlu ditanyakan, monggo dipertanyakan. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu ya. Doa sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat pada hari ini kalian bisa mengingat, bisa menyampaikan kepada temannya yang belum paham. Baik,
Di sini Ibu akan menutup dengan pembacaan